Indonesia, khususnya Maluku, memiliki tantangan besar dalam membangun budaya literasi. Data menunjukkan bahwa indeks pembangunan literasi Maluku berada di peringkat ke-32 dari 38 provinsi. Sebuah angka yang perlu kita renungkan bersama. Tapi pertanyaannya adalah, apakah keterisolasian geografis yang menjadi masalah utama? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Mari kita lihat sebuah desa kecil di pesisir Pulau Ambon. Desa ini cukup dekat dengan pusat kota, dilengkapi fasilitas yang memadai, dan seharusnya memiliki akses mudah terhadap buku dan informasi. Namun, apa yang kami temukan di lapangan membuka mata tentang masalah literasi yang sesungguhnya. Desa Liang memiliki perpustakaan. Fasilitas itu ada, sebuah bangunan yang dulunya dikelola bersama oleh pemerintah negeri setempat dan pemuda-pemuda lokal. Mereka memiliki visi menciptakan ruang belajar, ruang untuk komunitas berkumpul dan membaca. Tapi sesuatu terjadi. Sekitar 3 hingga 5 tahun lalu, ketika salah seorang pemimpin negeri selesai masa jabatannya, dinamika politik dalam komunitas berubah. Dalam dinamika itu, perpustakaan ditutup dan sesuatu yang lebih rumit terjadi. Bangunan perpustakaan itu kemudian diklaim sebagai milik pribadi oleh mantan pemimpin yang bersangkutan. Hari ini, bangunan itu masih berdiri, tapi dalam kondisi yang mengenaskan. Atap yang bocor, cat yang terkelupas, pintu yang sudah tidak terawat, serta jendela yang tertutup. Di dalamnya, rak-rak buku masih ada, tapi debu tebal melapisi semuanya. Bahkan tidak ditemukan buku satupun di atasnya. Perpustakaan yang pernah menjadi harapan kini menjadi simbol dari sesuatu yang hilang. Bukan hanya akses ke buku, tapi hilangnya kepercayaan komunitas pada institusi publik mereka sendiri. Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan literasi dan perpustakaan di sini, kami berbicara langsung dengan 2 pegiat literasi di desa ini. Takkan ini kita ingat kita masih SD, SMP atau SMA lah gitu, paling lama. Nah, perpustakaan ini awalnya di peminat baca itu banyak. Nah, terus saya tahu kenapa di peminat baca langsung berkurang drastis. Nah, jadi pengurus-pengurus pada saat itu dong berinisiatif bikin sesuatu hal yang lebih menarik orang minat baca lagi gitu. Jadi dong bikin lapak baca. Lapak baca terus berjalannya lapak baca suseng ada peminat lagi ya sudah untuk buku perpus ini aku suka. Perkenalkan, nama saya Milhan, asal saya dari Desa Liang, Kecamatan Salahutu. Pertama-tama awal mula saya suka dengan literasi karena ada abang saya
yang kebetulan berkecimpung di dunia literasi, jadi dia memotivasi kami sehingga ya jadi suka dengan literasi. Tahun-tahun sebelum COVID itu kita pemuda-pemuda Negerian sempat bikin lapak baca. Nah, itu tujuannya supaya meningkatkan motivasi adik-adik supaya minat baca mereka itu makin tinggi dan menambah wawasan mereka. Harapannya ya semoga lapak baca kami ini mungkin bisa didirikan kembali, kemudian ada penambahan buku-buku baru lah, buku-buku yang bisa memotivasi adik-adik ataupun teman-teman kami supaya minat baca mereka itu bisa kembali. Beberapa tahun lalu, ada usaha dari pemuda desa ini untuk membuat lapak baca. Sebuah inisiatif komunitas yang tulus untuk menghidupkan budaya baca. Mereka percaya bahwa dengan menciptakan ruang yang nyaman, dengan menghadirkan buku yang relevan, budaya membaca bisa tumbuh. Upaya itu ada dan sempat menunjukkan hasil, tapi tidak berkelanjutan. Kehidupan bergerak cepat, prioritas berubah, dan inisiatif itu tertidur. Tapi inilah yang penting. Upaya itu membuktikan bahwa ada kesadaran, ada keinginan untuk berubah. Masalahnya bukan karena tidak ada visi. Masalahnya adalah bagaimana membuat gerakan literasi yang sustainable. Bagaimana melibatkan lebih banyak orang, dari keluarga hingga institusi. Peringkat ke-32 dari 38 provinsi dalam indeks literasi bukan sekedar angka. Itu adalah cerita tentang pilihan, tentang prioritas, dan tentang budaya yang kita bangun hari ini. Desa Liang, dengan semua modernisasi dan kemudahannya, mencerminkan tantangan literasi yang dialami oleh banyak komunitas di Indonesia. Tapi ada harapan. Perpustakaan yang ada bisa dihidupkan. Keluarga bisa memulai tradisi membaca. Bahkan sekolah bisa mengintegrasikan literasi dengan cara yang menarik bagi generasi digital. Komunitas bisa bergerak bersama. Para pegiat seperti narasumber yang kami wawancarai adalah simbol bahwa mereka adalah orang yang percaya pada kekuatan buku yang bisa kembali dengan strategi yang terbarukan. Menghidupkan perpustakaan bukan hanya tentang membuka gedung atau menambah koleksi buku. Ini tentang mengubah mindset, tentang bagaimana membuat literasi menjadi bagian dari identitas komunitas. Ini tentang menyelamatkan masa depan generasi muda dengan memberi mereka kunci akses ke dunia pengetahuan, kreativitas, dan pemahaman yang lebih dalam. Pertanyaan yang kami tanyakan di awal video tetap relevan. Apakah masalah literasi adalah tentang geografis atau tentang pilihan? Jawabannya ada di tangan kita semua. Ada di tangan keluarga yang bisa memulai membaca bersama. Ada di tangan pendidik yang bisa membuat literasi itu menarik. Bahkan dia juga ada di tangan komunitas yang bisa bergerak bersama.